Halo brosis, kali ini Daku akan membahas sebuah film tentang para remaja yang rela mengikuti sebuah eksperimen demi mendapatkan banyak uang. Awalnya eksperimen yang mereka lakukan berjalan tanpa adanya masalah, tetapi semakin tinggi level eksperimen yang mereka jalani, semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi. Bahkan ada orang lain yang mati karena eksperimen tersebut. Lalu, apakah para remaja ini bisa melewati seluruh eksperimennya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali ketika seorang mahasiswa di sebuah universitas sedang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Para dosen dan satpam yang mengetahui hal itu pun segera menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi sayangnya ketika mereka tiba di sana, anak itu justru melompat dan film pun baru saja dimulai. Profesor Nika yang saat itu sedang mengajar di kelas menjelaskan bahwa insomnia merupakan gangguan pikiran yang membuat seseorang sulit tidur karena merasa stres dan terlalu cemas akan suatu hal. Pada kasus tertentu, gejala insomnia dapat menjadi lebih ekstrim ketika penderitanya kekurangan waktu tidur hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pada umumnya, jika kita tidak tidur selama 1-2 hari, maka keadaan mental kita akan mulai terganggu. Dan jika hal itu berlanjut hingga hari ketiga, kelima, atau bahkan lebih, maka gejala yang lebih ekstrim dapat terjadi pada diri kita, seperti halusinasi, mendengar suara-suara aneh, dan lain-lain. Kemudian scene beralih ke seorang siswi bernama Jin yang menceritakan bahwa ia pernah tidak tidur selama 3 hari ketika ia masih duduk di kelas 9 SMP. Semenjak kedua orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penjahat, Jin dan adiknya yang bernama Jun pun pindah ke rumah neneknya. Di sana ia selalu cemas dengan keamanan rumah sehingga ia sering memeriksa kunci untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi kali ini Jin tidak bisa tidur, ia akan terus belajar hingga jam 2 pagi dan ketika jam 3 pagi Jun harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan yang ia gunakan untuk berjualan makanan. Suatu hari Jin mendapatkan sebuah surat tentang biaya keterlambatan pembayaran pinjaman rumah sebesar 317 juta rupiah. Ia kemudian menceritakan semua permasalahan itu pada Profesor Nika dan berniat keluar dari universitas kedokteran tersebut agar ia bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membayar seluruh utangnya. Tetapi karena Profesor Nika tak ingin kehilangan salah satu siswi terbaiknya, ia pun menyuruh Jin menghubungi sebuah perusahaan farmasi Jerman bernama Werner yang saat itu sedang mencari sukarelawan untuk eksperimen dalam pembuatan obat baru. Singkat cerita, Jin akhirnya menerima tawaran dari Profesor Nika dan bertemu dengan direktur dari perusahaan Werner yang bernama Hans Miller. Dan kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama The Deep yang terdiri dari 3 level. Setiap level memiliki durasi yang berbeda-beda setiap orangnya. Dalam eksperimen itu, seseorang akan diminta untuk tidak tidur selama beberapa hari agar mereka bisa menghasilkan suatu hormon bernama keratonin yang dapat digunakan untuk mengobati penderita penyakit mati otak. Semakin tinggi levelnya, maka hormon serotonin yang dihasilkan akan semakin terkonsentrasi dan semakin banyak pula bayaran yang akan didapatkan. Pada akhirnya, Jin pun memutuskan untuk ikut dalam eksperimen Deep Level 1 dan ia akan mendapatkan bayaran sebesar 43,5 juta rupiah. Setelah menandatangani surat persetujuan dan kemudian menanamkan sebuah microchip kecil yang akan mengambil hormon keratonin dari otak Jin. Selain itu, Jin harus memakai sebuah jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung dan menghitung jumlah keratonin yang telah didapatkan. Jika jam itu menunjukkan angka 100%, maka tugas Jin telah selesai dan ia akan mendapatkan uangnya. Sebelum Jin pergi dari tempat itu, Khan sempat mengingatkan pada Jin bahwa ia harus merahasiakan semua hal tentang eksperimen tersebut. Dan ia juga tidak boleh tidur sama sekali, karena jika Jin tertidur lebih dari 60 detik atau sekitar 1 menit, microchip yang ada di dalam tubuh Jin mungkin saja akan mengalami konsleting yang dapat menghentikan jantungnya. Seperti biasa, saat Jin sedang belajar, tiba-tiba ia mulai merasa cemas, sehingga ia pun mencoba mengecek kondisi neneknya. Namun betapa terkejutnya ketika Jin melihat bahwa neneknya terbaring di lantai dan tak bergerak sedikit pun. Rupanya si nenek baik-baik saja dan ia hanya mencari gigi palsu miliknya yang tak sengaja jatuh ke bawah tempat tidur. Meski neneknya suka ngeprank, Jin tetap menyayanginya, kan hanya si nenek
dan Junlah satu-satunya keluarga yang ia punya saat ini. Tak lama kemudian Jin melihat Jun datang bersama seorang pria yang membawa mobil, sehingga ia pun memarahinya karena tak membalas chat WA dan pulang terlalu malam. Mereka berdua sempat bertengkar hingga akhirnya Jin tak sengaja menjatuhkan handphone milik Jun. Keesokan harinya saat Jin sedang makan siang di kantin, tiba-tiba Win datang dan mengetahui bahwa Jin ikut dalam eksperimen Deep. Win sendiri merupakan seseorang yang sangat suka berpesta bersama teman-temannya daripada belajar, sehingga ia memiliki jam tidur yang sedikit. Ternyata alasan Win tahu bahwa Jin mengikuti eksperimen Deep adalah karena ia juga mengikuti eksperimen tersebut. Selain Win, seorang mahasiswi yang sangat populer bernama Jin ini juga ikut dalam eksperimen itu. Jin merupakan selebgram yang sangat pintar, tetapi karena ia dipaksa sekolah kedokteran oleh orang tuanya, ia pun sering mengalami stres sehingga membuat dirinya susah tidur. Lalu selain mereka bertiga, ada satu pria lagi yang sangat terobsesi pada Jin, yaitu Beach. Beach sendiri merupakan seorang gamer no-lab yang sering bergadang hanya untuk bermain game agar ia bisa mencapai rank yang lebih tinggi. Karena mereka berempat sama-sama ikut dalam eksperimen Deep, mereka pun memutuskan untuk saling bertukar nomor handphone agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka berempat menghabiskan waktu dengan cara melakukan aktivitas harian seperti yang biasa mereka lakukan, hingga pada hari ketiga mereka akhirnya berhasil menyelesaikan eksperimen tersebut dan mendapatkan uangnya. Mereka lalu menggunakan uang itu untuk pergi ke salon, membeli konsol game, membeli jam, dan lain-lain, termasuk Jin yang menggunakan uang itu untuk membelikan Jun handphone baru dan melunasi sebagian hutangnya. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjalankan eksperimen tersebut, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah grup chat dan berniat untuk menaklukkan seluruh level yang ada di eksperimen Deep, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Hans dan berniat melakukan eksperimen level 2, di mana eksperimen itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari level 1 agar keratonin ini yang didapatkan bisa lebih terkonsentrasi. Awalnya mereka sempat ragu setelah mendengarkan penjelasan dari Hans, tetapi karena bayarannya mencapai sekitar 218 juta, mereka pun mulai membayangkan berbagai hal yang mereka inginkan dan pada akhirnya mereka berempat kembali mengikuti eksperimen tersebut. Singkat cerita, setelah melewati hari ketiga, Win mulai merasakan pusing yang sangat hebat. Bahkan ia juga sempat memukul salah satu temannya karena ia mendengar suara-suara yang membuatnya terganggu. Jane juga sering marah-marah tak jelas pada adiknya, bahkan saat dia sedang melakukan praktikum berhalusinasi dan melihat bahwa neneknya telah meninggal dunia. Saat mereka berempat sedang berkumpul bersama, Jin tak sengaja melihat jam milik Win yang menunjukkan presentasi lebih banyak dari yang lain. Ia pun sadar bahwa mereka harus lebih banyak melakukan aktivitas agar keratonin yang mereka hasilkan lebih cepat terkumpul. Sehingga mereka berempat pun memutuskan untuk melakukan pesta di rumah Beach. Untuk memastikan bahwa mereka tak tidur, malam itu Win pun memiliki sebuah ide, yaitu mencampurkan obat stimulus pada minuman mereka. Dengan cara itu Win sangat yakin bahwa mereka pasti bisa melewati malam keempat tanpa tidur sedikit pun. Meski Jin sempat menolak hal itu karena ia menganggap bahwa minuman tersebut berbahaya, tetapi pada akhirnya Jin pun juga ikut meminum minuman tersebut karena ia tak ingin mati konyol. Setelah itu mereka berempat kembali menggila dan berjoget-joget hingga suatu ketika Jane yang sudah kehilangan akal sehatnya pun mulai mendekati Win dan ia langsung menciumnya karena ia tahu bahwa Win menyukainya. Di sisi lain, saat Iin sedang berada di toilet, ia tak sengaja mendengar suara-suara aneh dari kamar milik Beach. Dan ketika ia masuk ke dalam sana, betapa terkejutnya dirinya ketika ia mengetahui bahwa Beach selama ini telah membuntutinya. Hal itu membuat Iin merasa sangat, dan pada akhirnya ia pun mulai tak sadarkan diri, menyadari bahwa Iin sedang berada di ambang kematian. Jin dan Win berusaha memberikan pertolongan pertama hingga akhirnya mereka berhasil membuat Iin hidup kembali. Lalu setelah kejadian tersebut, mereka berempat segera pergi menemui Hans dan memutuskan untuk tidak pernah mengikuti eksperimen Deep lagi. Hans berusaha meyakinkan bahwa jika mereka berempat mengikuti di level 3, maka ia akan memberikan uang senilai 1 juta baht atau sekitar 435 juta rupiah. Tapi karena mereka tak ingin kehilangan nyawa mereka, semua memilih untuk tak melanjutkan eksperimen yang sangat berbahaya tersebut. Di kampus, Beach berusaha meminta maaf pada Iin dan mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena ia ingin mensupport Iin lebih dari orang lain.
Tetapi karena Iin sudah terlanjur marah, ia pun akhirnya pergi meninggalkan beach begitu saja. Sementara itu, Jane mulai mendapatkan masalah baru karena akhir-akhir ini ia jarang belajar sehingga membuat nilainya turun drastis. Merasa kesal, Jane bahkan menyuruh Win untuk menjauhinya karena ia ingin fokus belajar dan tak punya waktu melakukan hal yang tidak penting seperti berpacaran. Saat Jane hendak pulang, tiba-tiba ia melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar sana dan ternyata ada orang lain yang juga ikut dalam eksperimen Deep, tetapi ia gagal dan meninggal dunia. Malamnya ketika Jane sedang mengecek neneknya, ia sangat terkejut karena neneknya sudah tidak sadarkan diri, sehingga ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sana June datang sambil memberikan sejumlah uang pada Jane dan mengatakan bahwa uang itu untuk membiayai operasi neneknya. Jane sempat bingung karena ia tak tahu dari mana June mendapatkan uang sebanyak itu, tetapi ketika ia melihat logo perusahaan Werner, ia pun langsung memarahi June dan menyuruhnya untuk tidak melakukan eksperimen berbahaya itu lagi. Di sisi lain, saat Win pulang ke rumahnya, ia sangat marah pada ayahnya yang telah membuang seluruh barang-barang milik almarhum ibunya karena hanya itulah satu-satunya kenangan yang mereka miliki. Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya karena ia mengira bahwa ayahnya telah membiarkan ibunya melakukan bunuh diri. Sementara itu, saat Jin pergi ke perusahaan Werner untuk menghentikan eksperimen yang dilakukan Hans terhadap adiknya, ia pun terkejut karena ternyata Jun sudah ada di sana dan ia juga telah menerima chip dari eksperimen level 2. Melihat hal itu, Jin sangat marah dan mengancam Hans bahwa ia akan melaporkannya ke polisi, tetapi Hans justru mengancam balik dengan mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan chip yang ada pada Jun jika Jin dan teman-temannya tak mengikuti eksperimen level 3. Dengan terpaksa, Jane pun berusaha meminta teman-temannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya, tetapi Iin dan Beach justru menolak karena hal itu karena mereka berdua tak ingin mengorbankan nyawa mereka. Meski begitu, mereka berdua tampaknya tak bisa meninggalkan Jin begitu saja karena mereka menganggap Jun merupakan sahabat yang baik, sehingga mereka pun memutuskan untuk menerima tawaran Jane dalam melakukan eksperimen level 3. Karena mereka tahu bahwa eksperimen level 3 sangatlah sulit untuk ditaklukkan. Jin pun meminta tolong pada Profesor Nika untuk membantu mereka tetap terjaga hingga eksperimen itu berakhir. Di sana Profesor Nika mengatakan bahwa ia akan memberikan cairan ekstrasel setiap hari agar mereka tidak cepat ngantuk, dan ia juga menyuruh Jin untuk segera menghubunginya jika sesuatu terjadi pada mereka. Awalnya mereka semua bisa melewati hari pertama, kedua, dan ketiga tanpa adanya suatu masalah. Namun pada hari ke-6 mereka di antara mereka mulai merasakan kantuk yang sangat berat hingga membuat mereka semua berhalusinasi. Lalu saat mereka semua mulai sadar kembali, mereka tiba-tiba marah dan saling menyalahkan satu sama lain hingga membuat Win Beach baku hantam. Melihat hal itu, Jane mencoba menghubungi Profesor Nika, namun karena Profesor Nika tak segera menjawab panggilannya, ia pun segera berlari ke ruangan Profesor Nika. Tetapi betapa terkejutnya ketika ia sadar bahwa selama ini Profesor Nika lah dalang dibalik perusahaan Werner yang melakukan eksperimen Deep. Saat Profesor Nika memergokinya, Jin pun segera berlari menuju tempat teman-temannya berada. Namun ketika ia hendak menelpon polisi, sinyal yang ada di handphone mereka tiba-tiba saja menghilang dan pintu yang ada di ruangan itu pun terkunci dengan sendirinya. Memasuki hari ke-7, mereka semua tampaknya mulai menggila. Bahkan Jin pun menghancurkan seluruh CCTV yang terpasang di dalam ruangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Win yang saat itu sedang terduduk lemas tiba-tiba saja mulai kehilangan kesadarannya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Profesor Nika yang melihat kejadian itu pun segera membawa Win pergi dari ruangan tersebut, tetapi setelah mengambil microchip milik Win, entah mengapa tiba-tiba saja Win hidup kembali dan ia berhasil menyerang Profesor Nika. Ternyata setelah Jin menghancurkan seluruh CCTV yang ada di ruangan itu, mereka menemukan sebuah zat CCL yang dapat mengakibatkan serangan jantung sementara dan memberikannya pada Win agar mereka bisa mencari tahu cara untuk melepaskan microchip yang ada di dalam tubuh mereka. Ternyata alasan Profesor Nika melakukan hal itu adalah untuk menyelamatkan kekasihnya yang telah mengalami mati otak selama bertahun-tahun. Saat itu kekasihnya yang bernama Jet ini sering melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri hingga suatu ketika saat ia kekurangan tidur dan mengalami halusinasi, Jet tanpa sadar melompat dari atas gedung dan akhirnya ia pun mengalami mati otak.
Berbagai cara telah dilakukan oleh Profesor Nika untuk membuat Z sadar dari komanya, termasuk eksperimen Deep. Ia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek eksperimen tersebut. Tetapi karena keratonin yang dihasilkan oleh satu orang masih belum cukup untuk menyembuhkan Z, ia pun terpaksa mencari relawan dan membayarnya dengan harga yang sangat mahal agar ia bisa mendapatkan keratonin dalam jumlah yang banyak. Saat Jin dan kawan-kawan mulai lengah, Profesor Nika tiba-tiba saja mengambil sebuah obat bius dan langsung menyuntikkan pada Jin, hingga akhirnya Jin tergeletak lemas dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Iin dan Beach berusaha menghentikan Profesor Nika, namun karena ia terus memberontak, Iin pun terpaksa memukulnya dengan sebuah keyboard yang langsung membuat Profesor Nika pingsan. Sementara itu Jun dan Win mencoba membangunkan Jin, tetapi sayangnya karena obat bius itu terlalu kuat, Jin pun kehilangan detak jantungnya hingga akhirnya ia mulai berhenti bernafas. Mereka semua merasa bingung, panik, takut, sedih karena berbagai usaha yang telah mereka lakukan sama sekali tak membuahkan hasil. Jun yang tak terima dengan kenyataan pahit itu pun mencoba memukul-mukul kakaknya dan tanpa mereka sadari tiba-tiba saja Jin kembali bernafas. Setelah kejadian tersebut, Profesor Nika akhirnya ditangkap oleh polisi karena ia telah melakukan eksperimen yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Para relawan yang telah melakukan eksperimen itu pun juga gagal mendapatkan uang yang mereka inginkan. Namun di sisi lain mereka akhirnya sadar tentang apa arti dari kehidupan dan mulai menjalani hidup mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka juga lebih memilih untuk tidur secara teratur daripada harus tidur untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Sebuah film yang sangat menarik, bukan? Dari film ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Berapapun uang yang ditawarkan, kesehatan tentu lebih utama. Jadi jaga kesehatan ya guys. Oke, semoga review video kali ini bisa mengurangi kepenatan brosis. Next time kita ketemu lagi di alur cerita film yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata, karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar jika video ini kurang menarik atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini. Thanks, see you and bye.